Di Madinah, di saat kami masih berada di Madinah itu alhamdulillah kami ketika berada di Madinah kami mendapatkan bagian daripada Suq Alawi. Suq Alawi itu adalah pasar yang dibeli oleh orang kaya kemudian diwakafkan untuk semua para habaib yang ada di Makkah pada waktu itu atau di Saudi. Nah, sehingga harga sewa yang namanya toko-toko itu semuanya itu dikumpulkan, itu dibagi-bagikan pada para habaib yang ada di Saudi, termasuk bahkan di luar, dikirim ke Indonesia, kirim ke Hadramaut dan sebagainya. Kami mendapatkan bagian itu selama 4 tahun, tinggal kita menunjukkan silsilah, nanti kita dapat biasanya 1000 sampai 1500 real pada waktu itu. Ada salah satu daripada habaib yang dia itu suka minum-minum, masih nakal. Akhirnya dia minta sama yang menjaga uang wakaf itu nggak diberikan. Kenapa? Dia tahu kalau diberikan nanti buat minum-minum, sehingga dengan maksud etikat baiknya itu dia nggak ngasih. Pulanglah dia dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Subhanallah, malam harinya yang memegang harta wakaf itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa kau tidak berikan? Itu kan haknya dia. Ya Rasulullah, kalau aku berikan dia, nanti dia menggunakan untuk maksiat. Apa kata Nabi Muhammad? Aku mau bertanya kepadamu, kalau kamu punya anak 2, yang satu berbakti, yang satunya durhaka, yang durhaka dapat warisan tidak? Apa katanya yang bermimpi? Dapat. Kalau itu kasihkan, itu haknya dia. Subhanallah, dia bangun, dia menyesal, diberikan haknya, ditambahi lagi dari uangnya dia pribadi. Akhirnya apa? Loh, kamu itu kemarin menolak aku, sekarang kau berikan bahkan lebih daripada bagianku. Akhirnya diceritakan, begitu diceritakan dia menangis. Subhanallah, lihat taubat bagaimana datuknya itu ingin memberikan taubat dengan melalui mimpi. Lihat bagaimana perhatiannya Nabi Muhammad SAW pada anak cucunya. Suatu waktu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah wa askanana wa iyyahu fasihal jinan ya Hannan ya Mannan, beliau itu termasuk yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Karena apa kata Muhammad? Nanti ini anakku ini satu ini Hasan nih, dia akan memadamkan fitnah yang besar di antara kaum muslimin. Subhanallah, apa yang disampaikan Nabi Muhammad benar-benar. Begitu beliau menjabat menjadi khalifah 6 bulan, kemudian diserahkan kepada Muawiyah untuk menghindari yang namanya pertikaian di antara kaum muslimin dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya dia mendapatkan beberapa imbalan harta benda yang diberikan oleh Muawiyah untuk menjamu para tamu-tamu dan untuk mengurusi para miskin dan sebagainya. Maka suatu waktu setiap tahun dia dapatkan itu. Suatu waktu terlambat 1 minggu. Karena terlambat 1 minggu saja terlambat, maka timbul dalam hatinya Sayyidina Hasan, kenapa Muawiyah ini kok terlambat ngirimnya? Biasanya nggak pernah terlambat, kok sekarang ini terlambat. Kepikiran sampai ke bawah tidur. Subhanallah, ketika tidur dia bermimpi datuknya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Muhammad? Kepada makhluk engkau berharap, bagaimana lagi ya Rasulullah? Aku biasa mendapatkan ini dan aku bantu orang-orang, sekarang aku tidak punya uang untuk membantu. Terlambat Muawiyah mengirimkan padaku. Katakan seperti yang aku baca ini. Sehingga diajarkan Nabi SAW doa, dan doa ini bagi zuriat Nabi SAW. Kalau baca doa ini cukup, nggak bakal butuh kepada orang. Apa itu? Allahumma gzifi qalbi raja'ak waqta raja'i amman siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma wa ta'ufat anhu quwwatuna wa qasur anhu amaluna wa lam tantahi lurbatuna wa lam tabrhu masalatuna wa lam yajri ala arsinatina mimma ataita ahadan min awwalina wal akhirin minal yakin fa khussana bihi ya rabbal alamin. Kalau kita baca doa itu habis salat 5 waktu setiap hari, nggak bakal kita perlu pada orang. Alhamdulillah. Oleh karena itu, coba lihat bagaimana perhatian Nabi Muhammad sampai segitunya. Ada lagi cerita diceritakan oleh Al-Habib Ali Habsyi terkait dengan Syekh Abdullah Basaudan yang menjadi ikon para muhibbin. Jadi jangan ngaku-ngaku muhibbin. Muhibbin itu tingkatan yang sangat tinggi. Muhib li Ahlul Bait itu tidak dikatakan muhib li Ahlul Bait kecuali kalau dia sudah bisa merasakan, bisa melihat sendiri setiap darah habaib itu ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah bisa melihat, baru dia itu ngaku muhibbin. Mohon maaf, jadi kadang-kadang Nabi Muhammad Muhdar itu mengatakan begini, jangan percaya kalau orang mengatakan muhibbin. Karena apa? Walaupun dia sudah terbang di atas, walaupun jalan di atas air. Karena apa? Karena mahabbah itu nggak mudah, cinta itu nggak mudah. Kita hanya dicoba dengan harta yang sedikit sudah seperti itu. Bagaimana dengan harta yang banyak? Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ada satu orang datang kepada Muhammad, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Ingat, kalau engkau mencintaiku, hilangnya dunia kepada kamu lebih cepat daripada rasa cinta kamu itu. Itu dikatakan Nabi Muhammad SAW sebagai tanda rasa cinta.
Karena apa? Nggak mungkin ada sesuatu yang Allah berikan anugerah kecuali pasti dicoba dulu. Orang itu nggak mungkin langsung dapatkan sesuatu kecuali coba dulu. Makanya yang namanya Sayyidina Sunan Kalijaga waktu itu yang diperintahkan oleh gurunya untuk menjaga tongkatnya itu selama 2 tahun lamanya bertapa. Nah itu kan macam-macam cobaannya, dari mulai ular, mulai ini sebagainya, tetap dia itu menjaga tetap seperti yang diamalkan oleh gurunya sampai dia itu berhasil. Nah, sama seperti itu, ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan pasti dicoba dulu. Subhanallah, ternyata ini beliau apa tadi ceritanya? Syekh Abdullah Basudan. Syekh Abdullah Basudan ini meninggalnya sekitar 170 tahun yang lalu. Tapi subhanallah, setiap ada Habib mau datang dia tahu. Sehingga dia katakan pada murid-muridnya, ayo siapkan makanan, siapkan minuman, sebentar lagi ada Habib datang. Subhanallah, datang Habib. Setiap kali dia katakan begitu, datang Habib. Sehingga suatu waktu muridnya itu berkata begini kepada gurunya, Syekh Abdullah Basudan, ya Syekh, aku heran, setiap engkau katakan ada Habib mau datang, pasti Habib datang. Dari mana kau tahu? Maka dijawab beliau, iya, aku tahu karena setiap ada Habib mau datang beraku, dari semenjak jarak tempuh 1 mil, 1 mil itu berarti 2 kilo kurang seperempat, aku sudah mencium baunya Rasulullah SAW. Sehingga aku katakan, bentar lagi datang zuriat Nabi. Akhirnya apa? Suatu waktu ada seorang anak muda. Jadi kalau anak muda belum alim jangan dipanggil Habib gitu loh, Sayyid gitu. Nah ini sama seperti itu, ini masih muda, wah nggak punya ilmu, tapi dia hormat, tetap menghormat sama seperti yang lainnya. Begitu kebiasaannya Syekh Abdullah Basudan, kalau ada Habib datang kasih makan. Kalau sudah kasih makan, kemudian diberikan tempat untuk istirahat. Nah, ketika istirahat biasa dipijat sama beliau. Nah, ini anak muda ini setelah makan, istirahat, tidur, dipijat sama beliau. Ketika dipijat anak muda itu dan lugunya malah begini, kenapa kau pijat aku? Ya kau kan capek Bib, dari jauh Bib. Nah, dia bilang gitu. Yang capek bukan aku, yang capek kuda sana. Kalau kamu itu mau yang benar-benar mau pijat, pijat kudanya. Oh baik Bib, berangkat ya. Coba lihat, dari saking cintanya, akhirnya apa, kudanya yang dipijat. Ketika dia mau pijat kuda, ketiduran. Ketika tidur bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tersenyum kepadanya dan dia mengatakan, ana raditu bika, aku ridho kepadamu dengan apa yang kau lakukan itu, dan karena ridhoku mintalah apa saja, aku mintakan pada Allah. Apa katanya Syekh Abdullah Basudan? Kalau begitu ya Rasulullah, doakan aku supaya aku bisa memandangmu dalam keadaan terjaga, bukan waktu tidur. Apa kata Nabi SAW? Engkau dapatkan itu. Begitu dia bangun, Rasulullah dari depannya. Coba lihat bagaimana perhatian Nabi SAW pada zuriyah. Ini salah satu contoh. Oleh karena alhamdulillah jangan pernah putus. Kenapa? Sebaik-baik hubungan yang dibuat oleh seorang hamba daripada umatnya Nabi Muhammad untuk menghubungkan diri kepada Nabi Muhammad adalah cinta pada keluarga Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, masalu ahli baiti kamasali safinatin Nuh, man raqib naja wa man lam yarkab gharik. Jadi orang yang kalau sudah naik ke perahu zuriat Nabi SAW, cukup sudah, insya Allah selamat. Kenapa? Karena dengan cinta kepada mereka cukup. Nah, jadi fungsinya para habaib ini yang ada di dunia ini, fungsinya apa? Alat-alatnya Nabi, corong-corongnya Nabi, mata-matanya Nabi. Untuk apa? Memperbanyak umatnya yang masuk dalam pikirannya, dalam memorinya, dan itu bersambung dengan Muhammad, sehingga apa? Nanti kelak nanti di pada masa dicari itu mereka, mana itu yang mencintai itu. Semoga kita termasuk yang berada dalam hati para habaib, semoga kita termasuk yang mencintai para habaib, sehingga kita termasuk yang mendapatkan 3 hal di dunia, yaitu berkah harta benda kita, bahagia hidup kita, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Sahibul Majlis Habib Husin dan juga semua para anggota, para panitia, dan khususnya kepada Haji Bayu dan semua para panitia dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan harta bendanya, banyak tajir banjir tapi tidak ada hisab di akhiratnya, dan semoga semuanya berguna untuk syariatnya, menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Ala dini yakunatin salihah wa ala Al-Fatihah.